2021, 2022 ya, ini sekarang 2022. Ini sudah mau akhir-akhir daripada masa kelimpahan ya. Masuk tahun 2023 itu sudah mulai masa transisi ya, antara masa kelimpahan mau masuk ke dalam masa kesukaran. Nah, masa transisi. Nah, lalu kalau saudara mengatakan katanya bakal mulai, ada beberapa hamba Tuhan mengatakan sudah mulai stabil. Stabil apa? Stabil mungkin tidak pakai masker ya. Dulunya harus pakai masker bertahun-tahun ya. Tapi resesi ekonomi tetap akan berjalan. Jadi kita harus tahu apa yang harus dilakukan pada masa-masa yang akan datang ini. Nah, lalu kalau kita lihat dari apa yang dikatakan tadi, harus menjadikan Tuhan satu-satunya buat gantungan kita. Malam hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang streaming, Tuhan, dimanapun juga kami berada, Engkau berikan roh pengertian, Tuhan. Berikan kami daya tangkap, Tuhan. Berikan kami pada saat ini pengertian yang benar-benar berasal daripadamu, sehingga pada saat kami menerima akan apa yang Kau sampaikan pada malam hari ini ya Tuhan, kami tidak salah menafsirkannya, tapi kami dapat menerima semuanya itu dengan benar. Dan kebenaran yang berasal daripadamu itulah yang menerangi kami. Berikan kepada kami hari ini Tuhan, biar kami menangkap, kami tidak dikejar-kejar rasa ketakutan, tapi kami benar waspada dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Bekerjalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa khotbah hari ini itu berseri ya. Hari ini, Selasa ini, dan juga Selasa depan. Jadi 2 Selasa berturut-turut, dan ini berseri, jadi sambungan ya. Hari ini adalah temanya persiapan masa kesukaran ya. Persiapan masa kesukaran ya. Saudara, saya berdoa supaya pada hari ini kita itu mempersiapkan diri untuk masa-masa musim apapun yang ada di depan kita ya. Tadi kita nyanyikan lagu terakhir itu benar-benar memberkati saya. Apapun musimku, dikatakan tadi kan, kita tahu bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Saudara, saya mau sampaikan, mau tidak mau, masa kesukaran, masa resesi saat ini ya, masa resesi saat ini itu berdampak. Kita mau tidak mau itu semua tahu kan ya, bahwa masa resesi saat ini itu tidak saja menimpa kepada orang-orang yang punya usaha-usaha yang besar ya, sampai kepada rakyat kecil itu merasakan yang namanya resesi. Nah, apa sih itu resesi? Resesi adalah perubahan ya, perubahan yang terjadi di dalam keadaan perekonomian ya.
Tapi ini bukan sekedar masalah resesi ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun juga. Resesi dalam keluarga saat ini banyak sekali. Jadi resesi itu adalah perubahan yang ada dalam keadaan di sekitar kita. Contoh kecil ya, contoh kecil saja. Masalah harga saat ini ya. Harga yang paling dirasakan dari orang yang tingkat tinggi sampai tingkat bawah, yang paling dirasakan itu mengenai masalah kenaikan harga cabai ya. Saudara tahu kan, terutama para ibu-ibu nih ya, harga cabai. Sebab begini, dari anak kecil itu seneng cabai sudahan ya. Dari orang kampung itu pokoknya makan kalau tidak ada cabai, wah rasanya kurang ya. Sampai orang tua, sampai orang miskin maupun orang kaya, cabai ya. Nah, saya teringat akan kalau kita sedang tur ke Israel, 90% orang Indonesia yang dibawa apa? Sambal. Benar-benar kan? Karena apa? Rasanya waduh makanan saya kepengen pergi ke Israel, tapi yang bikin masalah adalah perkara makanan. Nah, tapi setiap makanan yang itu ditambah dengan sambal itu rasanya sudah berbeda. Pada saat kita tur di Israel, setiap meja yang ada selalu mereka buka tas, dan apa yang dikeluarkan? Sambal ya. Sambal itu urusan cabai ya. Memang buat orang yang seperti saya, masalah cabai tinggi nggak jadi masalah, karena memang saya tidak hobilah dengan cabai, karena perut, bukan masalah tidak suka ya. Tetapi masalah resesi ini yang sangat dirasakan catering ya kan, ibu-ibu rumah tangga. Aduh kok mahal ya cabai gitu, yang biasanya beli sekian sudah dapat, sekarang double, 2 kali biaya yang kita keluarkan, tetap dapat cabai cuma sedikit. Nah, buat orang yang kaya ya, itu dengan kenaikan cabai nggak terlalu kerasa. Karena apa? Ada duit yang bisa dibayar. Tetapi tetap resesi itu duit mulai berkurang, disebabkan pengeluaran melebihi daripada yang kebiasaan ya. Inilah yang namanya resesi, dan mau tidak mau ini akan melanda. Baik kita mendengar di apa yang terjadi di Amerika saat ini, di Inggris lagi panasnya nggak umum, banyak sakit penyakit. Ini resesi. Ini termasuk semua, termasuk yang dinamakan resesi. Nah, saudara, bukan hanya saya yang mendapatkan pernyataan ini, banyak hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan hal yang sama, yaitu tentang resesi, masa kesukaran ya. Resesi itu termasuk salah satunya adalah masa kesukaran. Nah, kita mulai ya. Hal ini terjadi pada tanggal 15 Juli, baru kemarin ini ya, 15 Juli, hari Jumat ya. Saya mau kesaksian, ini kesaksian yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kenapa hari ini disampaikan tentang persiapan masa resesi, masa kesukaran. Tanggal 15 Juli sore hari ya, malam lah, dapat dikatakan malam, sekitar jam 7 jam 8. Saat itu keluarga Sophie sama Freddy dan anak-anak diundang makan sama keluarga, sama temannya, jadi mereka makan di luar. Saya sudah selesai makan di rumah, saya kembali ke kamar. Semua seperti biasa saja, nggak ada masalah apa-apa. Tapi waktu saya di kamar, tiba-tiba saya mendengar panggilan Tuhan. Nak, kamu masuk doa.
Nah, begitu saya mendapatkan kata-kata, nak kamu masuk doa, itu saya sudah tahu ini pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicarakan. Saya mulai mempersiapkan diri semuanya. Saya masuk doa, itu sekitar jam 8 malam ya. Waktu saya begitu masuk doa, begitu saya doa, itu seperti orang kalau mau telepon sudah janjian, nanti aku jam 8 telepon ya saya. Begitu saya muter nomornya, langsung kan di sana diangkat. Karena apa? Sudah janjian. Nah, begitu juga saat Tuhan mengatakan, nak kamu masuk doa, berarti Tuhan sudah siap mau menunggu saya. Begitu saya siap dan saya mulai berdoa, saya baru nyembah sebentar aja. Saya baru mengatakan, Tuhan, atmosfernya itu sudah memenuhi saya. Saya tahu, wah ini sudah bukan atmosfer kamar saya lagi ya. Dan begitu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saya nggak bisa gambarkan saudara perasaan saya saat itu. Pokoknya suasananya begitu luar biasa. Tiba-tiba saya dapat penglihatan, saudara. Saya dapat penglihatan, saya itu dibawa ke suatu tempat yang sangat indah sekali, kayak di pegunungan. Ada gunung yang tinggi, gunungnya bagus sekali dari tempat saya melihat itu. Tanaman-tanaman semua subur, ya. Udaranya semua baik, ya. Tidak kelihatan ada panas sekalipun, ya. Memang ada matahari, ya rada panas. Saya pikir ini surga tak apa. Saya lihat ya. Saya bilang, ini kok pemandangannya bagus sekali ya. Saya nggak ngelihat Tuhan, tapi saya tahu di sebelah saya ada orang, dan saya tahu persis itu Tuhan Yesus. Cuman saya nggak ngelihat wujudnya, Tuhan nggak ngelihat ya. Tapi saya tahu di sebelah saya ini ada sosok tubuh yang mendampingi saya. Sesudah itu saya dengar suara, nak kamu mau lihat dalamnya? Oh ya, saya cuma gitu aja. Oh ya, tiba-tiba saya itu sudah ada di satu tempat di bawah gunung itu. Jadi di dalam gunung itu. Jadi saya tidak ada di luar gunung, tapi saya sudah ada di tempat itu ya. Saya bilang, ini tempat kok rada gelap gitu. Ternyata saya lihat suatu kawah yang besar sekali, suatu tempat kayak apa ya, wajan gede gitu ya. Isinya nggak tahu isinya apa, cuma itu bergolak seperti mendidih gitu. Terus sampai keluar api di dalam tempat itu. Saya bilang, ini apa? Kalau saudara tanya, Ibu Nani takut enggak? Saya tuh saat itu nggak punya rasa takut sayanya gitu. Dan kalau tanya kenapa kok nggak takut, ya saya juga nggak tahu kenapa saya tidak takut. Tapi saat itu saya tidak takut dalam menghadapi. Saya cuma lihat tuh apa kok kayak begitu. Terus ngegolak. Lalu tiba-tiba ada retakan. Jadi gunung kan, ini ada di dalam. Gunung itu mulai retak, ya, Jadi larva yang ada di dalam ini itu keluar karena ngerembes dari gunung itu, mulai keluar. Saya lihat itu benar-benar lava panas ya, terus keluar. Tiba-tiba saya sudah ada di luar lagi, jadi sudah tidak di dalam gunung itu. Di luar, saat saya di luar, saya lihat, oh kok gunungnya retak ya gitu.
Saya lihat, dan saya rada agak jauh dari gunung itu, retak ya. Dan saya lihat itu mulai yang lava yang panas itu mulai keluar, kan otomatis membasahi di bawahnya. Terus sekejap tiba-tiba ada suara dentuman yang keras, itu gunungnya atasnya buka gitu loh. Jadi meletuslah ya, meletus jadi sampai jauh sekali dan banyak korban di sekitar itu. Saya lihat itu terpesona, ya takut. Ini apa? Nah, dalam image saya, wah bakal ini akan terjadi gunung-gunung pada meletus, pikir saya ya. Ternyata saya bilang, ini apa ya Tuhan? Lalu Tuhan ngomong, inilah keadaan negaramu. Saya bingung, ini maksudnya apa? Saya harap saudara bisa nangkap ya. Jadi keadaan yang ada kelihatannya itu sangat bagus ya. Keadaan perekonomian sudah mulai maju ya. Semuanya sudah mulai baik ya. Dari luar kelihatannya semuanya oke. Tapi ternyata di dalamnya ada pergolakan yang amat luar biasa ya. Saudara, apa yang harus kita lakukan saat ini? Jangan lupa berdoa buat bangsa dan negara kita ya. Kita ingat, kita adalah umat pilihan Tuhan. Minta tetap dalam jaminan Tuhan. Apapun musimku, dikatakan ya, tetap minta jaminan Tuhan ya. Bagaimana caranya? Tuhan, biarlah aku ada di Goshen ya. Kemarin Freddy nyampaikan firman tentang drawing near ya. Jadi harus mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Arti Goshen itu drawing near. Jadi kita tahu bahwa benar-benar cara satu-satunya untuk kita bisa terhindar dari semuanya itu, yaitu kalau saudara dan saya ada di Goshen ya. Saudara, kalau kita melihat ya, apa yang terjadi saat ini, saya sedang pembacaan Alkitab tentang Daniel. Kalau kita lihat, kenapa Daniel bisa dalam keadaan masa pembuangan ya, dia tetap dipeliharakan Tuhan. Sadrah, Mesah dan Abednego dipeliharakan Tuhan ya. Masa mengalami kesesakan, masa mau dimasukkan ke dalam dapur api, masa dimasukkan ke dalam gua singa, selalu ada perlindungan Tuhan. Kenapa? Harus ada harga yang dibayar. Mereka mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih dari segala sesuatu ya. Itulah sebabnya bagaimana cara satu-satunya? Dekatkan diri saudara dan saya dengan Tuhan masa-masa seperti sekarang ini ya. Nah, setelah itu saya sedang dalam keadaan cukup tercekam. Saya diam, saya termangu-mangu, saya mulai mikirkan ini apa bakal terjadi saya seperti ini. Tiba-tiba Tuhan ngomong, aku mau ngasih pelajaran tentang Elia. Kalau mau diajarin, saya mesti cepat-cepat, sebentar Tuhan, sebentar. Saya ambil iPad, saya harus nulis ya. Sebab kalau tidak lupa, kalau sudah diajarin tanpa dicatat lupa. Jadi saya bilang, sebentar Tuhan, saya mulai buka Alkitab, yang satu HP, yang satu catatan ya. Jadi yang HP saya buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 17. Nah, dikatakan kamu belajar dari Elia. Nanti aku pelajari. Nah, dari situ saya mulai diajarin tentang Elia dan ngomong ini yang harus dilakukan.
Makanya hari ini akan saya sampaikan kepada saudara, kita sama-sama untuk belajar tentang Elia, bagaimana Elia itu bisa survive dalam menghadapi 3,5 tahun masa kelaparan, masa kekeringan. Dia tetap dipeliharakan Tuhan. Itu apa yang dilakukan, ya, persiapan apa yang Elia alami. Nah, ini akan kita pelajari. Saya diajari Tuhan, saya mau sampaikan. Memang pada saat diajari itu banyak sekali, tapi saya nggak bisa sampaikan seluruhnya, ya. Hanya oleh karena itu saya berdoa, tangkap baik-baik, jangan ada yang ngantuk, ya. Jangan mainan HP. Ini tidak masanya kamu mainan HP, buka HP, lihat WA, ya. Sebab tidak ada, saya akan menyampaikan ulangan lagi, kecuali saudara lihat di YouTube atau saudara mengatakan begini, ya sudah saya pengen mainan HP, nanti dengerin YouTube. Berkatnya berkurang, saudara. Jadi saya harap matiin HP kamu, dengarkan apa yang Tuhan mau, ya. Saya harap kalian tidak ada yang ngantuk, supaya benar-benar bisa nangkapnya jangan sampai salah, ya. Karena kita akan menghadapi yang dinamakan 3,5 tahun masa kesukaran seperti yang dialami oleh Elia, ya. Jelas ya? Yuk kita akan mulai. Saudara masih ingat akan khotbah saya tanggal 18 Januari, yaitu tentang masa kegelapan. Kita akan baca Yesaya 60 ayat yang kedua, ya. Sudah saya khotbahkan berkali-kali, tapi tetap saya ingatkan kembali supaya kita itu mengerti bahwa ini waktunya sudah ada di ambang pintu, ya. Kemarin ini masih lama, masih belum resesi, kita belum mendengar apa-apa, kita sudah dikasih tahu. Tapi sekarang ini kalau saudara sudah tahu, bensin mulai naik, ya kan? Nah, otomatis harga-harga menjadi naik, ya. Itu sangat berdampak sekali. Inilah salah satu resesi. Banyak keluarga-keluarga yang diserang oleh kuasa kegelapan, yaitu diadakan perpecahan, ya. Jadi banyak hal yang terjadi, ya. Oleh karena itu saya ingatkan lagi Yesaya 60 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan ini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, ya. Ada perkataan kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, berarti bahwa bumi itu akan menjadi gelap. Gelap berarti, makanya pada saat itu Tuhan kasih pelita. Ingat ya, kenapa Tuhan kasih pelita? Sudah dikasih persiapan-persiapannya. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Maksudnya kekelaman itu adalah resesi. Sekarang di mana-mana mengalami resesi. Memang buat orang yang konglomerat nggak patian kerasa, karena duitnya miliatan, ya, nggak terlalu kerasa. Tetapi lama kelamaan itu mereka juga kena imbasnya, mau tidak mau, ya. Tetapi dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi dikatakan ada terang dan kemuliaan. Berarti orang-orang yang bagaimana ini yang mengalami perbedaan, ya, antara gelap kekelaman, tapi ada terang dan kemuliaan. Ini kan antagonis banget, ya. Yang satu mengalami kekelaman, yang satu mengalami kegelapan, yang satu mengalami kemuliaan dan terang, ya. Benar-benar antagonis banget. Tapi saudara harus tahu, orang yang bagaimana ini bisa mengalami terang dan kemuliaan, dan orang yang bagaimana akhirnya dia mengalami kegelapan dan kekelaman. Kalau saya tanya, saudara akan mengatakan, ya otomatis dong, ya, saya akan masuk di dalam masa yang dinamakan pengen terang dan kemuliaan, ya. Ya. Terus
dikejar-kejar, terus pengen dipegang-pegang. Ya. Ini harus tahu, ya. Orang tua harus memberikan banyak peraturan buat anak-anaknya, supaya jangan sampai anak-anak ini terhilang nantinya. Ya. Saya kemarin baru mendengar banyak sekali anak-anak baru kelas 6 ya, sudah berontak sama orang tua ya, sudah mulai nonton film-film yang tidak baik karena dia punya HP, sampai mereka mau menjadi orang lesbi, mau menjadi orang yang gay ya. Ya itu karena pergaulan ya. Awas, hati-hati para orang tua ya, hati-hati dengan anak-anak kita, karena mulai remaja, mulai SMP, SMA ya, harus hati-hati, jangan sampai anak kita terbawa arus yang seperti itu ya. Karena ini masa apa? Kegelapan dan kekelaman ya. Tidak hanya melanda masalah perekonomian, tapi melanda keluarga dan juga melanda sakit penyakit. Sekarang macam-macam sakit penyakitnya ya. Jadi ini yang Tuhan mau. Tuhan katakan belajar dari Elia, karena Elia ini masuk di dalam terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel yang lain masuk masa kegelapan dan kekelaman. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ayo kita belajar supaya saudara dan saya masuk dalam golongan Elia ya. Yuk kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ini kata Elia, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, jadi di sini dikatakan Elia itu orang Tisbe ya, Tisbe Gilead. Lalu dikatakan dia adalah nabi pelayan Tuhan ya. Ini statusnya. Jadi yang kenapa Elia bisa dibedakan dengan yang lain? Yang pertama adalah dia orang yang melayani Tuhan. Nah, saudara kalau mengatakan begini, lah aku ibu rumah tangga biasa, aku nggak melayani Tuhan, aku nggak jadi singer, aku nggak jadi song leader, aku nggak jadi penari, aku nggak jadi usher, aku nggak pelayanan multimedia, aku nggak jadi apa-apa. Bagaimana? Saudara jangan terbatas dengan kata melayani. Saudara sebagai ibu rumah tangga melayani keluarga itu sudah termasuk pelayanan ya. Saudara bisa menjadi pendoa syafaat walaupun tidak kelihatan sama orang lain, itu juga pelayanan. Jadi yang pertama belajar melayani dalam bentuk apapun ya, pelayan seperti Elia ya. Kalau kita lihat Elia ini orangnya luar biasa banget. Luar biasa banget ya. Kata Elia itu artinya Tuhan adalah Allahku ya. Dia dikatakan Tuhan adalah Allahku. Jadi saat ini ya, supaya saudara bisa menerima kemuliaan Tuhan dan menjadi terang Tuhan hidup dalam kehidupan saudara dan saya, jadikan Tuhan satu-satunya penolong, pelindung, raja dalam hidup keluargamu, dalam segala perkara. Anak-anak pun jadikan Tuhan andalanmu ya. Jangan gadget yang jadi andalanmu, tapi Tuhan jadikan andalanmu. Jelas ya? Nah, ini arti daripada kata-kata Elia. Dikatakan Elia itu berasal dari Tisbe. Tisbe itu di daerah Gilead ya.
ciri-cirinya bagaimana Elia itu bisa hidup di dalam terang dan kemuliaan, ya. Ciri-cirinya seseorang yang bisa masuk di dalam kemuliaan dan di dalam terang Tuhan. Ini ada 6T, ya. Dan ini 6T itu ada dalam kehidupan Elia, ya. Ini pun karena saya dikasih tahu sama Tuhan, tapi tak pikir-pikir, iya ya benar ya. Elia itu punya keteguhan hati dalam mengikut Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Dia teguh itu kayak pilar, ya. Tapi orang yang panggilan pilar seringkali juga goyang, ya. Tapi Elia ini orangnya teguh. Orang yang mempunyai nama teguh belum tentu teguh. Tapi artinya Elia itu punya hati yang 6T. Dia punya hati yang teguh, tidak goyah, ya. Yang kedua, dia tegar. Tegar itu kuat, tidak bergeser. Artinya menghadapi apapun tidak jatuh dia. Menghadapi apapun dia goyah sedikit, tapi tidak sampai jatuh. Saat dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia benar-benar frustrasi, tapi tidak meninggalkan Tuhan. Akhirnya ketemu sama Tuhan kembali, akhirnya suruh balik dan dia tetap balik. Tangguh itu tidak terkalahkan, terus nyerang, kalah terus nyerang dan terusnya, akhirnya tidak terkalahkan. Dia punya hati yang tetap tidak bergerak. Dia mempunyai hati yang tekun itu terus menerus continue, ya. Dan dia tabah dalam menghadapi apapun, hatinya tidak bergeser. Nah, 6 hal ini harus ada dalam hidup kita dalam menghadapi roda saat ini, ya. Roda apa? Roda musim dalam hidup saudara, ya. Karena kita akan menghadapi musim yang baru. Caranya bagaimana? Harus punya 6T ini. Tetap teguh. Kamu sekolah juga harus teguh, tegar, tangguh, tetap, tekun, tabah. Ini harus ada dalam hidup. Seorang ibu rumah tangga yang menghadapi masalah apapun harus tetap teguh, tegar, tangguh, tetap, tekun, dan tabah, ya. Seorang kepala keluarga yang menghadapi resesi, menghadapi segala macam persoalan, belajar tetap teguh, tegar, tangguh, tetap, tekun, dan tabah, ya. Ini yang harus ada dalam menghadapi masa kesukaran, masa perubahan yang mau tidak mau harus terjadi dan kita akan hadapi, ya. Jadi ada 6T yang benar-benar harus ada di dalam kehidupan kita, ya. Lalu kita kembali kepada ayat tadi, akan menghadapi tidak ada embun atau hujan, ya kan, dikatakan tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau Elia mengatakan. Saudara, beberapa tahun yang lalu kita pernah mendapatkan janji Tuhan tentang 3 tahun kelimpahan. Masih ingat? Kalau yang lupa, cari khotbah-khotbah saya di YouTube, ya. 3 tahun itu terjadinya dari tahun 2019, ya. 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, ya. Ini sekarang 2022. Ini sudah mau akhir-akhir daripada masa kelimpahan, ya. Masuk tahun 2023 itu sudah mulai masa transisi, ya, antara masa kelimpahan mau masuk ke dalam masa kesukaran. Nah, masa transisi. Nah, lalu kalau saudara mengatakan katanya bakal mulai
Ada beberapa hamba Tuhan mengatakan sudah mulai stabil. Stabil apa? Stabil mungkin tidak pakai masker ya. Dulunya harus pakai masker bertahun-tahun ya. Tapi resesi ekonomi tetap akan berjalan ya. Jadi kita harus tahu apa yang harus dilakukan pada masa-masa yang akan datang ini ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari apa yang dikatakan tadi, harus menjadikan Tuhan satu-satunya buat gantungan kita. Nah, caranya bagaimana? Dalam menghadapi apapun juga jangan marah sama Tuhan ya. Dalam menghadapi apapun juga jangan kecewa sama Tuhan, bahkan jangan melarikan diri dari Tuhan. Sebab kalau kita melarikan dari Tuhan lebih parah. Kalau kita meninggalkan Tuhan lebih parah. Kalau saudara kecewa sama Tuhan akan lebih parah. Kalau saudara marah sama Tuhan akan lebih parah hidup saudara ya. Ini mau tidak mau saya harus sampaikan, jangan tinggalkan Tuhan dalam bentuk apapun juga. Ini yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Jangan sekali-kali ya, jangan sekali-kali ya. Ayat yang kedua dikatakan begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 3, pergilah dari sini. Dari sini itu mana? Dari tempatnya dia. Tempatnya dia mana? Tisbi. Tisbi daerah mana? Daerah Gilead. Nah, dikatakan pergi dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, dikatakan gini, sungai Keret itu dekat sekali dengan Tisbi. Jadi Elia itu familiar banget sama sungai Keret itu. Bahkan dalam buku yang pernah saya baca tentang kehidupan Elia, waktu kecil mainannya di situ, suka main di daerah sungai Keret itu. Jadi Elia ini dia benar-benar familiar banget tempat dia bermain waktu kecil. Nah, dan Tuhan suruh dia ke situ. Ada perkataan begini, berjalanlah ke timur. Timur, ada perkataan timur. Nah, banyak orang mengatakan timur maksudnya apa ya. Apa kita ke Jawa Timur? Apa kita ke daerah timur? Apa artinya? Saudara tahu nggak? Matahari terbit dari sebelah barat. Dari sebelah apa? Anak-anak? Dari sebelah mana? Dari sebelah timur. Matahari terbit dari sebelah timur. Matahari terbit itu mengeluarkan apa? Sinar. Mengeluarkan apa? Terang ya. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya adalah benar-benar tahu persis ya. Cari terang adanya di timur ya. Jadi harus tahu ya, di timur ada Tuhan. Nyari Tuhan, nyari Tuhan. Nah, ya. Dan dikatakan begini, bersembunyi ya. Saudara tahu apa arti keret? Keret artinya dipotong, memotong ya. Arti keret itu memotong ya. Jadi artinya kenapa Elia itu disuruh bersembunyi? Ada perkataan pergi sembunyi ya. Ya kan? Pergi dan sembunyi ke sungai Keret. Kamu harus pergi dan bersembunyi, cari pergi ke tempat arah ke timur. Kamu sembunyi, dan yang ketiga dikatakan di sungai Keret. Arti sungai Keret dipotong, motong.
engkau harus benar-benar banyak hal yang kamu harus potong. Ya, ini apa yang dipotong? Ya, kita lihat. Tempat usaha hati-hati, ya, akan terjadi pemotongan. Kesehatan itu mesti hati-hati karena banyak sekali dipotong. Keuanganmu itu dipotong. Apa artinya dipotong? Masuk ke dalam sungai Kerit. Ya. Sekarang tempat usaha, artinya dipotong gimana? Modal kita ya. Dulunya kalau misalnya 1M, ya, kamu punya uang 1M, bisa digolangkan semuanya itu, bisa modal 1M, bisa dapat barang misalnya 100 ton misalnya saja. Tapi dengan keadaan resesi, barang-barang naik, segala sesuatu naik, angkutan naik, bensin naik, harga naik, bahan baku naik, mungkin 1M hanya bisa membeli 50 sampai 75 ton. Itu namanya dipotong enggak? Dipotong. Jelas ya. Saat ini seperti ini. Ada seorang pengusaha yang ngomong sama saya, dulu kalau saya modal segini bisa dapat segini, sekarang modal saya segini dapatnya cuma separuh. Terjadi hidup di Sungai Kerit, terjadi pemotongan. Nah, sekarang mengenai kesehatan, apa maksudnya dipotong? Bertambahnya adanya COVID saat ini, mulai kita waspada di dalam kesehatan, ya, itu ada pemotongan. Nah, demikian juga mengenai pengaturan keuangan. Ya, beberapa orang mengatakan di luar negeri, ya, dulu kalau kita membeli McDonald dan ini untuk makan pagi sekitar sekian dolar, sekarang sudah lebih dari itu. Saudara juga ngerasain kan, kalau saudara ke pasar sekarang sudah nggak bisa seperti dulu, ya. Semua barang naik. Belanja yang dulunya misalnya satu hari cukup 50.000, nggak cukup sekarang, nggak cukup. Cuma buat makan sekali gitu. Kita ke restoran biasanya 100, misalnya kita jamblang saja, ya, 100.000 udah bisa makan banyak hal. Sekarang susah. Inilah yang dinamakan pemotongan. Hati-hati ya, dalam hal pemotongan, ya. Jadi kita harus tahu apa yang dilakukan di Sungai Kerit, apa yang dilakukan Elia di Sungai Kerit, ya. Satu, minum air Sungai Kerit, ya kan? Di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ayat 3, pergi dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, jadi diperintahkannya apa? Minum dari mana? Sungai Kerit. Apa artinya minum dari Sungai Kerit? Sungai Kerit itu air biasa, ya. Airnya memang bening, tapi tidak ada air lain selain Sungai Kerit. Artinya pemotongan. Waktunya tiba, kalian sudah tidak bisa lagi minum jus. Mungkin Elia waktu itu bisa minum jus, ya, minum Coca-Cola, ya, minum jus macam-macam, buah ini buah itu, gak ada di sana. Di Sungai Kerit tidak ada. Waktunya akan tiba. Ini akan saudara dan saya alami. Sudah nggak bisa beraneka minuman. Ya. Mungkin buat orang yang
konglomerat, masih bisa mereka, masih bisa membeli barang-barang begitu. Tapi kita kan tidak punya uang triliunan, betul nggak? Saya ini bicara dengan orang-orang awam yang biasa ya. Jadi ingat, bakal kita akan masuk di dalam musim yang seperti ini ya. Tapi Tuhan katakan, kamu tetap tak peliharakan kok. Ada terang dan ada kemuliaan Tuhan. Ingat, ada terang dan ada kemuliaan Tuhan. Elia tetap dipeliharakan Tuhan dengan minum air. Yang penting kan hidup, betul nggak? Masih bisa minum. Air itu sangat dibutuhkan untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Manusia pada umumnya selalu butuh air, dan air cukup Tuhan sediakan. Tapi hanya air tok, tidak bisa minta yang macam-macam, dan itu kita akan alami. Lalu dikatakan di sini bahwa dikasih makan sama burung gagak. Kenapa tidak dikasih makan burung merpati gitu loh? Kan lebih oke kan burung merpati. Tuhan sanggup kan ngasih makan Elia dengan burung merpati. Tuhan sanggup menyuruh Raja Wali misalnya buat ngasih makan daripada Elia. Kenapa dikasihnya itu sama burung gagak? Sedangkan burung gagak itu adalah burung yang najis ya. Burung dikatakan burung hantu ya. Justru burung itu burung yang haram ya. Burung kotor karena dia pemakan bangkai. Itu burung gagak. Kenapa Tuhan nyuruh yang seperti itu? Untuk memberikan roti dan daging. Sedangkan untuk orang Yahudi ada firman yang mengatakan gini, kalau barang yang kudus kena barang yang tidak kudus, maka barang yang kudus menjadi tidak kudus. Ini Taurat loh. Taurat mengatakan begitu. Sekarang yang dipakai burung gagak, burung yang haram, burung yang kotor, dia nyucuk itu kan tidak dipakai mungkin di kakinya, apalagi kakinya kotor banget kan, dicucukin di paruhnya kotor, otomatis yang dinamakan ini daging dan roti itu sudah tidak kudus. Dikasihkan sama Elia, tergantung dari Elia. Kalau dia mengatakan, Tuhan, aku tidak mau makan ini karena ini adalah barang yang haram. Mau tak tanya, Elia mati enggak? Mati, karena enggak mau. Nah, kenapa Elia masih tetap hidup? Karena dia taat sama Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan diterima. Siapapun yang menjadi saluran berkat, dia terima. Belajar. Kalau saudara dan saya di dalam usaha maupun dalam apapun juga ada orang yang memberikan dipakai sebagai saluran berkat, seolah-olah kamu merasakan ini kok orangnya kok nggak sesuai sama firman misalnya. Tanya Tuhan dulu, Tuhan ini daripadamu, terima kalau berasal dari Tuhan. Harus hati-hati dan waspada. Saya harap kamu bisa ngerti maksud dari firman Tuhan ini. Saya nggak jelaskan panjang lebar, tapi saudara harap nangkap apa yang saya bicarakan pada malam hari ini ya. Nah, lalu dikatakan
dia makan roti dan daging, ya, tetap Tuhan akan peliharakan dengan karbohidrat dan protein. Tetap kita bisa hidup dalam masa-masa kesukaran, ya, tetap Tuhan peliharakan, yaitu dengan apa? Protein dan karbohidrat. Beberapa orang ngomong begini, kalau saat ini sampai tidak ada, misalnya tidak ada beras, jadi bagaimana? Ya kita masih bisa makan ketela kok, benar nggak? Siapa di sini yang tidak suka ketela? Jagung suka kan? Masih ada karbohidrat. Ya, sekarang protein. Mungkin kita nggak ada kambing, nggak ada ayam misalnya, ya masih ada ikan kok. Ya, Tuhan tetap akan peliharakan. Ya, protein tetap untuk kesehatan kita, karbohidrat tetap akan ada dalam hidup kita. Memang kita tahu masa barang-barang ini, andai kata suatu saat, ya tepung tidak ada, jadi roti susah misalnya, ya gak usah makan roti, nggak apa-apa, karbohidrat tidak harus roti kan, ya. Apa saja yang bisa menjadi karbohidrat Tuhan tetap peliharakan saudara dan saya, ya. Nah, itu yang harus ada dalam hidup kita, ya. Yang ketiga, kita harus hidup mandiri, ya, seperti Elia. Elia ini hidupnya sendirian, nggak ada yang diajak ngomong. Ketemu burung gagak, setiap kali ketemu burung gagak itu tidak bisa diajak ngomong. Biasanya cuma gauk. Misalnya dia ngomong, besok jangan roti sama daging lah. Dia nggak ngerti. Besoknya ngasihnya roti sama daging lagi. Besoknya ngasih roti sama daging lagi. Sudah dikasih tahu jangan makan ini, ayo aku carikan yang lain. Dia nggak bisa diajak komunikasi. Nah, ini masa-masanya, waktunya akan tiba. Kamu nggak bisa sinkron satu sama lain. Orang ngomong ini, kamu nggak bisa nangkep. Kamu ngomong ini, orang lain tidak bisa nangkep. Yang membuat pertentangan satu sama lain. Kalau kamu merasakan kok hidup seperti ini, kamu akan mati. Ya. Caranya bagaimana? Harus seperti Elia, berkomunikasi hanya dengan Tuhan. Sahabat satu-satunya dalam kehidupan kita hanya dengan Tuhan. Ya. Sudah tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan tetangga. Kita tidak bisa mengandalkan orang yang dekat dengan kita. Kita nggak bisa mengandalkan pendeta. Kita tidak bisa mengandalkan pemimpin. Sudah tidak bisa. Ya. Kita harus mengandalkan hanya Tuhan. Selama masa-masa peralihan ini kita sudah hampir masuk ke dalam masa peralihan. Yang ketiga yang Tuhan mau, kamu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak ada lain. Kita gak bisa untuk kita mau gantung sama siapa. Saudara, sekarang ya, kamu mau gantung sama uang yang bermiliar-miliar, ceritanya ya. Kalau gak ada barang yang kamu beli, mau apa? Kamu punya emas bertonton, ceritanya. Mau dijual sama siapa kalau orang tidak mau beli? Betul nggak? Hanya gantung sama Tuhan. Yang bisa memeliharakan saudara dan saya itu hanya Tuhan. Yang bisa mengirimkan burung gagak untuk memberi makan kepada saudara dan saya itu hanya Tuhan. Ya. Belajar Elia artinya mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai Allahnya. Tidak bisa kamu mengandalkan yang lain. Ya. Tidak bisa kamu mengandalkan yang lain. Ya. Harus hanya mengandalkan Tuhan dan tidak yang lain. Ya.
Kamu gak bisa mengharapkan kepada siapa? Mengharapkan suami, mengharapkan istri, mengharapkan mertua, mengharapkan orang tua, mengharapkan pendeta, pemimpin. Gak bisa, saudara. Seperti Elia, hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Saudara, kita masuk ke dalam ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Kena dampaknya enggak Elia? Kena. Dengan keadaan panas terik, dengan keadaan suasana yang seperti itu, akhirnya sungai Keret menjadi kering. Ya. Pemotongannya habis, selesai. Ya. Sudah diasah sedemikian rupa, sudah enak, tinggal 1,5 tahun. Ya. Elia di tempat itu 1,5 tahun. Bayangkan saudara, kayak apa 1,5 tahun, gak ngomong sama siapa-siapa, ya. Makannya itu saja, ya. Setiap pagi ketemunya sama burung gagak. Bosan gak kelihatannya? Kalau kamu bosan dan kamu bersungut-sungut, kamu tidak akan bisa hidup. Ya. Lalu kalau anak-anak tanya, Om, anak nanti bakalnya ada sekolah apa tidak? Ya, saya tidak tahu bakalnya ada sekolah apa tidak. Lalu sampai suatu saat kalau sudah kayak gitu, saya kalau misalnya jadi karyawan di PHK atau tidak, ya saya juga tidak tahu. Tapi tetap masa kesukaran tetap ada. Kesukaran itu macam-macam. Mungkin nggak bisa sekolah, ya. Kalau dikatakan begini, nanti guru-guru yang bayari siapa? Ya saya juga tidak tahu. Tapi masa itu akan ada aja. Setiap karyawan nanti kalau misalnya karyawan di perusahaan apapun juga, kalau perusahaannya tutup, karyawannya bagaimana? Ya saya tidak tahu. Itulah masa yang dinamakan masa kesukaran. Apa yang harus dilakukan kalau sampai semuanya itu harus terjadi? 1, dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Persiapkan dengan menghemat. Ya. Harus benar-benar menghemat, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya. Sekarang ada apa ya, sudah nikmati. Makanya para ibu-ibu sekarang mulai mendidik anaknya makan apa saja. Ya, jadi jangan makanan nggak enak, minta McD. Ya boleh saat ini sih nggak apa-apa, McD masih ada. Minta oka-oka bento, ya nggak apa-apa masih ada. Tapi mulai diberikan sampai suatu saat McD tutup, terus oka-oka bento tutup, semua restoran tutup, terus mau apa, makan apa? Ya, dipersiapkan. Suatu saat ada yang mengatakan begini kepada saya, Bu, jadi gimana sekarang? Apa menimbun beras? Beras itu bisa bulukan, ya. Sudah, yang penting begini, kita berdoa gantung sama Tuhan sampai kalian tahu sungai Keret kamu itu di mana, ya. Dan kamu nikmati sungai Keret itu dengan cara berhemat. Ya. Kalau kamu bisa misalnya contoh saja, tadi pagi kita bicara tentang cabai. Nah, lalu salah satu ibu ngomong gini, aku sih tidak terpengaruh, katanya gitu. Nggak terpengaruh gimana? Sedangkan ibu ini suka makan cabai. Dia bilang aku nggak terpengaruh dengan cabai naik. Kenapa? Aku nanam cabai. Dia bilang. Nah, dia nanam cabai di kebunnya. Sehingga dengan cabai naik dia tidak terpengaruh. Karena apa? Dia bisa ngambil cabai dari kebunnya. Ya. Nah, ini salah satu yang namanya menghemat. Dengan cara
bisa mandiri sendiri, ya otomatis dia nggak terpengaruh dengan cabai naik, karena dia tetap bisa makan cabai ya dengan cara penghematan. Nah, ini salah satu contoh kecil. Kamu kembangkan sendiri ya. Kamu minta sama Tuhan, Tuhan, aku harus apa? Itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, yang harus menjadi, selain 6T tadi, ada 3 perkara yang kita akan pelajari, kan ada dalam hidup kita ya. Yaitu yang pertama, siap. Siap untuk apa? Siap menghadapi. Kalau seorang anak yang mau menghadapi ujian, orang tua mesti apa? Siapin. Suruh belajar, stamina anak juga dikasih vitamin dan sebagainya. Siap. Nah, demikian juga saat ini Tuhan sudah memberikan rambu-rambu buat saudara. Tuhan sudah memberikan semua kepada saudara. Apa yang saudara lakukan? Siap. Siap untuk apa? Siap menghadapi. Anak kalau sudah disiapkan, sudah belajar dengan baik, sudah lakukan segala sesuatu, besok menghadapi ujian enak-enak saja dia. Karena apa? Karena dia sudah siap. Nah, hari ini saudara sudah diberitahukan perkara ini. Siap. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan? Meresponi apa yang Tuhan mau ya. Jangan meresponi apa yang menjadi kepengenan kita ya. Tuhan pengen gini, saya maunya begini. Tuhan mau mengirimkan burung gagak, misalnya Elia tidak mau, gak mau saya kalau burung gagak. Tuhan kan sanggup kan ngasih sama saya pakai burung merpati. Kenapa mesti pakai burung gagak? Karep dewek namanya ya. Banyak sekali kita itu pengennya karep dewek, pengennya kita harus dipenuhi. Apa yang menjadi keinginan kita harus dipenuhi. Orang lain harus nurut sama kita. Gak bisa ya. Sekali lagi saya katakan, jangan menuruti hati sendiri. Gak bisa. Harus ngikuti apa yang Tuhan mau ya. Jadi meresponi apa yang Tuhan mau, bukannya apa yang kita mau. Kita kadang-kadang menuruti hati kita sendiri. Sekali lagi, hati-hati meresponi apa yang Tuhan mau. Kalau memangnya harus burung gagak, ya udah diterima aja ya. Kalau memangnya yang dikasih cuma ini, yaitu roti dan daging, ya sudah diterima. Dikasih sudah bagiannya roti daging, pengennya apa? Wah, nggak enak, roti daging kurang. Jadi mintanya apa? Ya dagingnya dibikin steak gitu tah. Tuhan itu kok aneh, ngasih kok begini. Coba hari ini kasih makanan yang sudah matang, steak ya. Ya nggak apa-apa daging. Terus apa lagi? Ya besoknya ya jangan daging lagi, direndang lah hari ini besoknya. Jadi ada variasi. Itu kurang kalau kayak begini. Terus apa lagi? Minta apa lagi? Ya dimasak asam manis lah, dimasak pakai soto lah, disoto dan sebagainya. Pengennya yang apa yang dia pengen dituruti terus ya. Kecewa, bersungut-sungut, bisa mati, penyakitnya datang semua ya. Belajar ya. Apa yang jadi jatah kita ya wis terima, itu jatah, dan Tuhan sudah memberi jatah. Tuhan akan memeliharakan 1,5 tahun, makannya itu saja. Tapi Elia meresponi ya. Nggak pakai marah dia, toh tetap sehat tuh di situ ya. Tetap bisa makan. Semuanya itu tergantung dari sikap hati kita ya. Kalau kita terima dengan penuh pengucapan syukur, apapun jadi daging. Tapi kalau kita diberkati dengan tidak
mensyukuri dengan apa yang Tuhan siapkan, tidak bisa jadi daging malah jadi penyakit. Ya. Bersyukur meresponi apa yang menjadi jatah kita. Sekali lagi saya katakan, responi apa yang jadi jatah saudara dan saya. Diresponi saja ya, dengan ucapan syukur. Karena masa-masa seperti ini, mau tidak mau, saudara dan saya akan jalani. Ya. Yang ketiga, selah. Saudara tahu kalau dalam Alkitab suka dikatakan selah. Selah itu berhenti sebentar, koma, rest, istirahat, relax, kata Pak Yusak. Kalau ngadepi segala sesuatu, relax saja. Karena begini, dengan kamu relax, ya, itu adrenalin kamu itu normal. Kalau adrenalin kamu normal, ya, jantung kamu jadi baik, nggak pakai deg-degan. Ya. Semua metabolisme kamu menjadi baik, ya, sehingga kamu itu enak, jalan enak, makan enak, segala enak. Itu kan sebenarnya yang diinginkan setiap kita kan, relax. Rest. Bagaimana kita bisa rest? Wong mangane gini-gini terus. Tergantung dari sikap hati. Nikmati segala sesuatu. Saudara, saya hidup selalu belajar untuk menikmati apa yang ada. Kalau di rumah nggak ada ikan, nggak ada makanan yang saya suka misalnya, saya masih bisa makan sama abon kok. Saya masih bisa makan dengan apa yang ada. Paling tidak saya bisa goreng telur. Ya, nikmati. Dan saya bisa makan dan menikmati dengan baik. Bisa makan enak, oke. Makan sederhana pun jadi. Yang penting sikap hatimu relax dan rest. Rest yang kedua adalah di bawah kaki Tuhan. Ya. Saudara, saya kalau sudah kayak kemarin diajari Tuhan begitu, saudara tahu dari jam 8 malam sampai jam setengah 12 saya tidak merasa capek, saya tidak merasa ngantuk, saya terus belajar seperti seorang murid dan gurunya ada di depan. Ngajarin, diajarin, saya nulis, saya diterangkan panjang lebar yang saya gak bisa terangkan semua kepada saudara karena banyak hal yang sangat secret yang Tuhan bicarakan dengan saya yang saya tidak bisa bicarakan kepada saudara. Banyak perkara yang Tuhan bukakan dan saya belajar untuk hal ini. Ya. Rest. Hidup dekat dengan Tuhan, engkau akan ada di Goshen. Kalau engkau bisa seperti itu, ada masalah enggak? Ya tetap ada masalah. Ada pikiran enggak? Ya tetap ada pikiran tetap jalan. Tapi kita percaya di dalam rest itu ada damai sejahtera. Ya. Adanya di mana? Hanya di bawah kaki Tuhan. Masalah apapun dalam hidup kamu, percaya ada di bawah kaki Tuhan. Maka engkau akan merasakan ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Saat ini angkat tanganmu. Mari bangkit berdiri. Ya Tuhan, masing-masing berdoa, minta diterangkan oleh Tuhan.
minta diterjemahkan oleh Tuhan. Minta Tuhan bicara dengan saudara. Mungkin buat orang yang mampu, yang kaya, mungkin ini tidak merupakan sesuatu hal yang berbahaya. Segala naik masih bisa hidup. Tapi ingat, banjir besar itu bukan sekedar mengena di daerah pinggiran pantai, bisa sampai menuju ke kota, bisa masuk ke dalam istana. Kalian harus tahu, cepat atau lambat pasti akan menerima dan mengalami akan hal ini. Itulah perlunya gantung sama Tuhan, meresponi apa yang Tuhan mau. Mungkin saat-saat ini ada yang sudah mengalami masa-masa resesi dan kesukaran. Ada yang menuju ke situ. Ada yang belum sama sekali. Kena dampak dari semuanya ini. Tapi cepat atau lambat ini akan bisa melanda. Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Biarlah masing-masing Engkau bicara dengan cara-Mu Tuhan, sampai kami boleh mengerti akan apa yang Engkau mau. Persiapkan anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menghadapi Sungai Kerit ini. Satu hal kami pegang janji-Mu, bahwa terang dan kemuliaan itu menjadi bagian kami. Apapun terjadi kegelapan dan kekelaman, tapi buat anak-anak-Mu ya Tuhan, tetap Engkau janjikan terang dan kemuliaan. Buat kami mau bayar harga untuk mendapatkan terang dan kemuliaan ini. Buat kami tidak takut Tuhan. Buat kami mengatakan di hadapan-Mu, apapun musim kami, Engkau tetap akan pegang akan tangan kami. Buat kami percaya kepadamu, bahwa terang dan kemuliaan menjadi bagian kami. Angkat tangan-Mu saat ini. Bapa, ini tangan-tangan kami.
Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Ini keadaan kami Tuhan. Ini keadaan kami. Ini keadaan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Tolong kami. Kami butuh terang-Mu. Kami butuh kemuliaan. Buka hati kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemampuan, roh kekuatan, roh kemampuan, roh kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima roh kekuatan dan kemampuan. Terima roh kekuatan dan kemampuan. Terima roh kekuatan dan kemampuan saat ini. Kirata ramakaya sekirata ramakaya sakarata ramakaya taramaka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemampuan, roh kekuatan, roh kemampuan, roh kekuatan, roh kemampuan, roh kekuatan, roh kemampuan, roh kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Masuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Masuk. Terima. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemampuan, roh kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekuatan, roh kemampuan. Masuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima roh kekuatan. Terima roh kemampuan. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekuatan, roh kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapakaya sekerete rapakaya. Erana maya taramakaya. Oh rapakaya se. Erana makarama. Oh rapakaya se. Erapakarama. Aramakaya se. Erana makataramakaya sakarama. Oh ramakaya sekerete kere. Erana makaya sakarana hatara. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami apapun musimnya, kita nyanyikan pujian tadi, apapun musimnya Engkau tetap memegang masa depan kami. Rusakan
serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pegang hidup kami, pegang tangan kami, biar semua ada di dalam jaminan yang daripada-Mu. Terang dan kemuliaan akan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan semua firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, supaya termeterai jadi dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kami benar-benar meresponi apa yang Engkau mau. Buat kami benar-benar ya Tuhan siap sedia untuk menerima, memasuki akan masa-masa ini. Berikan kami rileks Tuhan, rest benar-benar ada di bawah kaki-Mu. Terima kasih. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah anugerah dan berkat yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Berkat yang terbaik turun atas kami. Anugerah yang terbesar yang sudah Kau sediakan buat kami terima dengan utuh. Berkat pemeliharaan yang sempurna kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. How great is our God? 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 How great, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God. We see how great is our God. How great is our God. Oh, we sing how great, how great. Oh, we sing how great, how great. Oh, we sing how great, how great is our God. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semuanya.